Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Farah Alfa Nabila sebagai penjelasan tentang materi kerajaan Perlak, dan kerajaan Jambi oleh Siva dan Rahma, kerajaan Samudra Pasai oleh Dista, dan kerajaan Aceh oleh saya Adinda Putri Frizal dan Marsha. Langsung saja kepada teman kita Farah untuk menjelaskan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini berlokasi di Perlak, Aceh Timur, yang terletak di sini. Daerah Perlak ini adalah daerah yang terkenal dengan komoditas utamanya berupa kayu perlak. Hal inilah yang mendasari mengapa kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Perlak. Pada masanya, para pedagang dari Persia maupun Arab singgah dan menetap di Perlak. Mereka menikah dengan putri-putri dari Perlak, sehingga lahirlah keturunan-keturunan antara orang Arab dengan penduduk lokal. Pada masa ini pula, Islam berhasil mendirikan kerajaan Islam pertamanya, yaitu Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak ini didirikan oleh Sultan Al-Haidin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah pada tahun 840 Masehi. Raja terkenalnya bernama Sultan Mahmud Al-Haidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat. Ia terkenal karena pada masa pemerintahannya terjadi perkembangan yang pesat pada pendidikan Islam dan dakwah. Corak kerajaan Islam adalah maritim. Kerajaan ini berkuasa pada tahun 840 Masehi sampai dengan 1292 Masehi. Kerajaan Perlak ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Syekh Maulana Abdul Aziz Shah dan dinasti Johan Berdaulat. Masyarakat Perlak juga melakukan perdagangan berupa komoditas utama, yaitu pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pada sektor pertanian dan perkebunan seperti padi, kelapa, dan palawija. Sementara pada sektor kehutanan seperti kayu yang berkualitas yang digunakan untuk membuat kapal maupun bangunan. Masyarakat kerajaan Perlak ini juga menganut dua aliran, yaitu aliran Syiah dan aliran Sunni. Karena adanya kedua aliran ini, maka pada tahun 986 Kerajaan Perlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada daerah pesisir beraliran Syiah dan pada daerah pedalaman beraliran Sunni. Namun kedua wilayah ini berhasil dipersatukan kembali pada tahun 988 Masehi di bawah pimpinan Sultan Mahmud Al-Haidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat. Kerajaan ini runtuh dikarenakan digabungkan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi ketika masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Haidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat. Pada kala itu terjadi situasi politik yang memanas. Karena itu, Sultan Mahmud Al-Haidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat melakukan politik persahabatan dengan menikahkan kedua putrinya dengan para penguasa negeri tetangga. Namun, setelah beliau wafat, Kerajaan Perlak ini malah digabungkan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Hal inilah yang mendasari mengapa Kerajaan Perlak ini disebut dengan kerajaan pertama di Islam di Indonesia. Peninggalan-peninggalannya berupa mata uang Perlak. Mata uang Perlak ini terdapat tiga. Yang pertama yang terbuat dari emas yang disebut dirham, yang kedua yang terbuat dari perla yang disebut kufam, dan yang ketiga terbuat dari tembaga atau kuningan. Ini adalah salah satu contoh mata uang Perlak yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Peninggalan yang kedua berupa makam Raja Benoa. Makam Raja Benoa ini terletak di Trenggulun. Dan peninggalan yang ketiga
penjelasan tentang kerajaan Perla yang paling barat. Terima kasih. Yang selanjutnya itu tentang kerajaan Samudra Pasai yang akan dijelaskan oleh teman kami Dista Aprilia. Pada Dista kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan kedua Islam di Sumatera. Terletak di pesisir timur Aceh, yaitu Laut Semawe. Bisa dilihat di peta. Didirikan oleh Sultan Nazimuddin Al-Kamil dan Malik Al-Saleh. Nazimuddin Al-Kamil sendiri yaitu adalah seorang laksamana dari Mesir. Ia sempat menggabungkan kerajaan Sumatera dan Pasai yang menjadi kerajaan Samudra Pasai. Lalu setelah didirikannya kerajaan Samudra Pasai, tidak lama kemudian ia meninggal dunia dan digantikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Raja terkenalnya adalah Malik Al-Saleh. Kenapa? Karena ia berhasil membangun pelabuhan Pasai. Lalu informasi pentingnya yaitu pada masa Malik Al-Saleh, Pasai menguasai Selat Malaka dan lada menjadi komoditas dagang utama. Setelah itu Sultan Malik Al-Zahir, yaitu anak dari Sultan Malik Al-Saleh, memperkenalkan mata uang emas yang disebut dengan mata uang dirham. Setelah itu saking terkenalnya pelabuhan Pasai banyak didatangi oleh pedagang asing. Kemunduran kerajaan Pasai yaitu kerajaan Samudra Pasai karena persaingan dagang dengan Portugis. Peninggalan dari Samudra Pasai yaitu ada mata uang dirham. Ini adalah mata uang dirham. Lalu naskah Sultan Zainal Abidin, Cakradonya, dan makam Sultan Malik Al-Saleh serta hikayat Raja Pasai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Tadi penjelasan tentang Samudra Pasai oleh Dista Aprilia. Selanjutnya kerajaan Aceh yang akan disampaikan oleh Marsha Aprilia dan saya. Kepada Marsha dipersilakan. Marsha dulu, Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang berada di Provinsi Aceh. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Ali Muhyad Shah pada tahun 1496 Masehi. Raja terkenal di kerajaan Aceh ini adalah Iskandar Muda. Lokasinya di Aceh. Kerajaan ini awalnya merupakan bagian dari PDIE, memiliki hubungan dengan Kesultanan di Turki, Abyssinia, dan Mesir. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada. Menguasai wilayah pesisir Sumatera, kehidupan sosial terbagi menjadi dua. Kehidupan sosialnya terbagi menjadi teku, tengku, dan ule balang. Tingkat pemerintahan terbagi dari Gampong, Mukim, Sageo. Penyebab runtuhnya kerajaan Aceh ini karena perang perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Peninggalan kerajaan Aceh ini yang pertama ada mata uang yang disebut dengan dirham yang terbuat dari emas, ada juga yang menyebutnya dengan kupang emas. Peninggalan kerajaan Aceh ini yang kedua ada Martabat 7, Kitab Bustanus Salatin, Masjid Baitur Rahman, Meriam, Makam Sultan, dan adat Mahkota Alam.
Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Ali Mukayasyah dan pada tahun 1496 yang nantinya pada masa itu Aceh juga menaklukkan Samudra Pasai dan Samudra Pasai bergabung dalam Aceh. Raja terkenal dalam kerajaan Aceh yaitu Iskandar Muda. Lokasinya ada di Aceh dan kerajaan ini runtuh karena perang perebutan kekuasaan antara pewaris tahta. Informasi penting yang ada di Aceh yaitu awalnya merupakan bagian dari kerajaan Pidi dan juga memiliki hubungan dengan Kesultanan di Turki, Abyssinia dan Mesir. Komoditasnya perdagangan utamanya adalah lada. Menguasai wilayah pesisir Sumatera, kehidupan sosial terbagi menjadi Tebu, Tengku, dan Ule Balang. Tingkat pemerintah terbagi dari Gampang, Mukim, dan Sagu. Peninggalan dari Aceh kita bisa lihat dari sini, mata uang yang disebut dengan dirham atau upah emas, dan juga ada martabat 7, kitab Bastuna Salatin, Masjid Baitur Rahman, adat, Mahkota Alam, Maryam, dan Makam Sultan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kerajaan Jambi yang akan dijelaskan oleh teman kita Sifa dan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerajaan Jambi. Kerajaan Jambi terletak di Jambi. Kondisi geografisnya juga dilalui oleh beberapa sungai besar. Coraknya yaitu Al-Habis. Ini gambar dari kerajaan Jambi. Kerajaan Jambi sekitar 1500 Masehi di bawah pemerintahan orang kaya hitam, anak dari Datuk Kota Berhala, yaitu orang dari Turki yang tersesat di Pulau Berhala yang dikenal dengan Syekh Ahmad Salim, sekaligus menjadi pendiri, dan juga raja terkenalnya adalah Sultan Abdul Qahar. Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah kerajaan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari pendudukan wilayah Sriwijaya Palembang. Pada hari abad ke-14, Jambi merupakan masa Majapahit dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan ke-18. Berdirinya Kesultanan Jambi ini juga bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi. Pada tahun 1670, kerajaan ini sebanding dengan kerajaan-kerajaan tetangganya yaitu Johor dan Palembang. Namun kejayaan kerajaan Jambi ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1680-an, Jambi kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama setelah perang dengan Johor dan terlibat konflik internal. Pada tahun 1903, Pangeran Abu Martalina Sultan terakhir menyerah kepada Belanda. Jambi digabungkan dengan Kepresidenan Palembang. Kemudian pada tahun 1906, kerajaan Jambi resmi dibubarkan. Informasi pentingnya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar, kerajaan Jambi mulai didatangi VOC. Kedua, Sungai Batanghari menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Jambi. Tiga, komoditas perdagangan utamanya adalah lada. Empat, Islam berkembang pesat pada masa Perang Kayu Hitam. Dan terakhir, kerajaan Islam Jambi mengembangkan berbagai bentuk seni. Kebutuhan kerajaan Jambi ini salah satunya karena badan-badan penting melepaskan diri. Tinggalannya yaitu ada Benteng Hotel, Makam Raja Rajo, dan tafsir dan terjemah Al-Quran oleh Abdul Rauf Syakil dan lainnya. Dan ini adalah bentuk dari mata uang kerajaan Jambi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya dari Sifa. Selanjutnya penjelasan ulang oleh Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang Kerajaan Jambi. Kerajaan Jambi sekitar 1500 Masehi di bawah pemerintahan orang kaya hitam anak Datuk Paduka Berhala yang berasal dari Turki, yaitu Syekh Ahmad Salim bin Syekh Sultan Al-Arifin Sayyid Ismail, yaitu sebagai pendiri kerajaan Jambi dan raja yang terkenal
perdagangan dari Selat Malaka ke daerah-daerah sekitar Sungai Batanghari tersebut. Informasi penting dari Kerajaan Jambi yaitu yang pertama, pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar, Kerajaan Jambi mulai didatangi. Yang kedua, Sungai Batanghari menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Jambi. Yang ketiga, komoditas perdagangan utama adalah selada. Yang keempat, Islam berkembang pesat pada masa Rangkayo Hitam. Yang terakhir, Kerajaan Islam Jambi mengembangkan berbagai bentuk seni. Peruntuhan Kerajaan Jambi adalah karena bandar-bandar penting melepaskan diri pada Kerajaan Jambi tersebut. Peninggalannya, yang pertama adalah Hopek, yang kedua ada menara air, ada makam-makam raja-raja, stempel kerajaan, Masjid Al-Falah, dan Candi Muara Jambi. Sekian penjelasan dari saya tentang Kerajaan Jambi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja penjelasan presentasi dari Kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata dan terima kasih